Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lukmana Muaida dari kelompok 11 mata kuliah Filsafat dan Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat mengenai guru dan peserta didik. Pada saat kami presentasi, dimohon untuk tetap fokus terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman dapat menanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi melalui forum diskusi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu ada saya sendiri, Siti Lukmana Muaida sebagai penyaji materi serta moderator, ada Siti Sarah sebagai penyaji materi, serta ada Siva Hoirunisa sebagai penyaji materi. Pada bagian pertama ini akan disampaikan oleh saya mengenai pengertian guru dan pengertian peserta didik. Yang pertama, pengertian guru. Menurut Ahmad Malik Fajar, guru merupakan sosok yang memiliki tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Menurut definisi lain, guru merupakan tenaga pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi para peserta didik pada pendidikan di berbagai jenjang. Menurut dua definisi tadi, guru juga dapat dikatakan sebagai seorang pendidik, seorang pengajar, seorang pembimbing, seorang pengevaluasi atau evaluator, seorang pelatih, seorang penilai, dan seorang pengarah bagi para peserta didik. Yang kedua yaitu ada pengertian peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik merupakan bagian dari anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur atau jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Atau, menurut definisi lain, peserta didik merupakan individu yang belum dewasa yang mempunyai berbagai bakat dan kemampuan yang perlu dikembangkan. Peserta didik atau juga dapat didefinisikan sebagai individu yang belum balik, yang memiliki beragam kapabilitas yang perlu digali dan dikembangkan dengan cara dibimbing oleh pendidik, yaitu guru, dengan melalui proses pembelajaran dalam pendidikan sehingga memiliki kreativitasnya sendiri. Materi yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, Siti Sarah, mengenai karakteristik guru dan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Siti Lukmana yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk menyampaikan materi karakteristik guru dan karakteristik peserta didik. Sebelum saya menyebutkan karakteristik guru dan peserta didik, mari kita ulas sedikit tentang pengertian dari karakteristik itu sendiri. Karakteristik adalah bentuk penggambaran dan ciri seseorang ataupun suatu benda yang dapat digambarkan baik secara verbal maupun secara nonverbal, yang juga termasuk di dalamnya terdapat ciri atau sifat seseorang yang mampu ditonjolkan dan ciri khas dari benda ataupun orang tersebut. Mungkin singkatnya, karakteristik adalah kualitas tertentu atau ciri khas yang dimiliki sesuatu benda atau orang. Baik, kita lanjut ke materi. Karakteristik guru adalah karakteristik guru menurut Abdurrahman An-Nawawi seperti yang dikutip oleh Rama Yulis dalam M. Ramli. Yang pertama ada bersifat ikhlas. Tentu saja untuk menjadi seorang tenaga pendidik kita harus memiliki sifat ikhlas agar nantinya ilmu kita bermanfaat dan menjadi poin ibadah. Yang kedua, mempunyai watak dan sifat rubaniyah. Maksud dari sifat rubaniyah itu yaitu
sifat atau kebiasaan-kebiasaan baik yang selalu berdasarkan dengan syariat agama, atau juga seperti mengamalkan asma-asma Allah kepada dirinya sendiri, seperti menyayangi, mengasihi, berperilaku adil, dan yang lainnya. Yang ketiga, bersifat sabar dalam mengajar. Poin ketiga ini memiliki keterkaitan dengan poin yang pertama, yaitu dengan ikhlas, di mana ikhlas dan sabar ini sering kali berkaitan. Kita harus sabar ketika dalam mengajar, tentunya agar menjadi poin ibadah, karena tak semua orang bisa bersabar saat menyampaikan materinya. Mungkin ada saja peserta didiknya yang kurang memahami, yang membuat guru harus terus sabar menyampaikan materi secara terus-menerus agar dapat dipahami oleh peserta didik itu sendiri. Karena hakikatnya sabar itu tidak ada batasnya, dan seperti halnya ikhlas, ada di dalam surat Al-Ikhlas, hampir tidak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas tersebut. Maka kita harus berperilaku seperti itu dalam bersifat ikhlas. Selanjutnya, nomor 4, karakteristik dari guru yaitu jujur dalam menyampaikan ilmu. Yang kelima, mampu menggunakan metode pengajaran yang bervariasi. Seorang guru tentunya harus memiliki watak kreatif dan inovatif agar mampu mengajak muridnya untuk ikut aktif saat belajar dan tidak merasa bosan ketika saat belajar. Selain itu, apabila kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menyebabkan materi yang kita sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik. Selanjutnya yang keenam, mampu mengelola kelas, mengetahui psikis anak didik, tegas dan profesional. Maksud di sini mampu mengelola kelas itu mampu mengatur keberadaan kelas dan peserta didiknya, mengetahui psikis anak didik ini dengan cara pendekatan, sehingga kita mengetahui apa yang terjadi dengan peserta didik ini, dan kita dapat memberikan saran-saran yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Selain itu, kita juga tetap harus memiliki tegas, maksud saya memiliki sikap yang tegas, agar sikap tegas ini akan membuat siswa ini memiliki rasa tanggung jawab tersendiri. Poin selanjutnya ada nomor 7, yaitu tanggap dalam berbagai kondisi. Jadi menjadi seorang guru tentunya harus cepat tanggap dalam berbagai kondisi yang ada, baik itu di dalam kelas, kepada peserta didiknya, dan yang lain-lain. Yang ke-8 yaitu berlaku adil. Tentu saja adil ini merupakan karakteristik guru yang penting. Seorang guru tidak boleh memandang sebelah mata kepada peserta didiknya, entah itu tentang kemampuan cara berpikirnya, tentang latar belakang peserta didik tersebut. Guru harus memperlakukan sama terhadap semua peserta didiknya, menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh guru, dan yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik peserta didik. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dikutip dalam Fatahiyah Sulaiman, dalam M. Ramli merumuskan sifat-sifat ideal yang patut dimiliki oleh peserta didik. Yang pertama yaitu belajar dengan niat ibadah dalam rangka taqarrub ilallah, dan mempunyai akhlak yang baik dan meninggalkan hal yang buruk. Ketika kita belajar tanpa niat ibadah atau tanpa dengan niat dalam rangka taqarrub ilallah, maka yang kita dapatkan hanyalah ilmu saja. Sedangkan ketika kita belajar dengan niat ibadah kepada Allah dalam rangka taqarrub kepada Allah dan merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim dalam thalabul ilmi, maka yang kita dapatkan tentu saja ilmu, kemudian keberkahan, manfaat, dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya nomor 2 yaitu bersikap rendah hati. Selalu bersikap rendah hati merupakan karakteristik yang ideal ada pada peserta didik. Karena tidak ada hal sedikit pun yang patut kita sombongkan kepada orang lain, karena ilmu merupakan titipan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap seseorang pasti memiliki kelebihan dan maupun kekurangan. Yang ketiga yaitu menjaga pikiran.
Maksud menjaga pikiran tersebut selalu bersikap husnuzon kepada setiap orang dan selalu berpikiran jernih. Selanjutnya, nomor 4, mempelajari ilmu-ilmu terpuji seperti ilmu agama dan ilmu umum. Poin kelima yaitu belajar secara bertahap dari yang mudah menuju yang sulit. Lebih baiknya lagi kita mulai belajar dari hal-hal yang menurut kita mudah untuk dipahami. Ketika kita sudah paham, sudah selesai dengan materi tersebut, maka kita bisa langsung ke tahap yang lebih sulit atau ke tahap yang lebih dari tahapan sebelumnya. Yang keenam yaitu mempelajari ilmu sampai tuntas, tidak setengah-setengah, mempelajari ilmu sampai tamat. Yang ketujuh yaitu memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Bukan hanya belajar yang harus kita lakukan sebagai peserta didik, melainkan kita juga harus memahami nilai-nilai ilmiah atau nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Seperti kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Bukan seberapa banyak ilmu yang kita dapatkan, tetapi seberapa sering kita mengamalkan hasil dari ilmu yang kita dapatkan. Nomor 8 atau terakhir yaitu memprioritasi ilmu dunia sebelum ilmu duniawi. Lebih baiknya kita lebih mementingkan ilmu agama dibandingkan ilmu duniawi. Jangan sampai, maksud dari konteks kalimat di sini, jangan sampai kita begitu mahir dengan ilmu duniawi tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu agama kita sendiri. Seperti itu. Jadi apabila kita belum bisa memprioritaskan ilmu duniawi, apabila kita belum bisa memprioritaskan ilmu diniyah atau ilmu agama, setidaknya kita berusaha atau belajar untuk menyeimbangkan antara ilmu diniyah dan ilmu duniawi. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai karakteristik guru dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, etika peserta didik dalam hubungan antara peserta didik dengan guru akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Syifa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya Syifa Hairunisa. Materi selanjutnya ini mengenai etika peserta didik dalam hubungan antara peserta didik dengan guru. Pengertian etika ini berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Menurut KBBI mendefinisikan bahwa etika merupakan suatu ilmu tentang baik dan buruknya suatu perilaku, hak dan kewajiban moral, serta sekumpulan suatu asas atau nilai-nilai yang berhubungan dengan akhlak. Atau etika ini suatu nilai mengenai benar atau salahnya suatu perbuatan atau suatu perilaku yang dianut oleh masyarakat. Kemajuan sebuah bangsa sangat berbanding lurus dengan kemajuan pendidikannya. Rumusan ini sangat signifikan mengingat pendidikan adalah pondasi terhadap perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari lemah menjadi semangat, dari takut menjadi berani. Semua ini merupakan implikasi dari perkembangan pendidikan. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari perbaikan sikap dan perilaku peserta didik, dalam hal ini adalah murid. Karena tujuan utama dari pendidikan adalah memperbaiki kualitas manusia. Maka pendidikan yang berhasil ialah pendidikan yang menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Sebuah ungkapan Menteri Pendidikan Nasional ke-26, Muhammad Nuh, penanaman moralitas yang terintegrasi dalam proses pendidikan dan pengajaran sedemikian penting, karena kecerdasan intelektual tanpa dikawal kecerdasan moral dan kecerdasan spiritual akan mengalami keterpurukan di dalam diri. Seperti yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, bahwa guru merupakan seorang pendidik yang mendidik, mengajarkan, dan membimbing peserta didiknya agar menjadi orang yang sukses dan mampu meraih cita-citanya kelak. Oleh karena itu, sebagai peserta didik, sudah suatu keharusan untuk hormat dan patuh kepada guru. Maka dari itu, kita harus mempelajari bagaimana etika kita selaku peserta didik kepada guru. Dalam buku M. Abin Syamsuddin,
Etika peserta didik dalam hubungan antara peserta didik dengan guru, yaitu 1. Menghormati semua guru, tanpa melihat suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka. Nah, kita ini sudah seharusnya menghormati semua guru, apapun guru itu, karena guru merupakan orang tua kedua kita dan kita tidak boleh bersikap seperti beliau kan tidak mengajar di kelas saya, atau beliau itu bukan guru IPA saya. Nah, sikap seperti itu perlu dihindarkan karena siapapun itu, guru merupakan orang yang telah mengajarkan kita, serta membawa kita menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, ada menjaga nama baik guru dan keluarganya. Ini sudah pasti harus dilakukan karena kita diajarkan dalam Islam untuk tidak menyebarkan aib sesamanya, apalagi ini merupakan guru kita. Yang ketiga, tidak menyebarluaskan informasi tidak baik dan tidak benar mengenai guru kepada guru lain atau pihak lain, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan. Nah, kita pun diajarkan ya untuk boleh membantah orang tua ataupun guru jika itu adalah kesalahan yang membawa kepada kesesatan. Kemudian nomor 4, ada santun dalam menyampaikan pendapat atau mengungkapkan tidak sependapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumen yang rasional. Kelima, tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lain kepada guru atau pihak lainnya dengan tujuan mempengaruhi penilaian guru. Keenam, ada percaya pada kemampuan sendiri, tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian guru. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Salam hangat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.